481 Beberapa hal bisa diajarkan dan beberapa hal tidak bisa diajarkan. Ini tidak adil. Jelas ada yang salah dengan kuali ini. Teriak salah satu peserta seolah-olah ia telah dirugikan. Benar, tungku ini juga bermasalah. Aku sudah membuat item berkali-kali dengan metode dan material yang sama, bagaimana mungkin kali ini gagal? Pemain lain menimpali. Wanita di sebelahnya itu bahkan tidak bergerak dari tempatnya. Mungkin mereka tahu apapun yang kita lakukan, akan sia-sia. Kalau tidak, untuk apa lagi pemilik Istana Alam Mistis menawarkan hadiah 2 kali lipat? Ya, kami mau ulangan. Kompetisi yang adil. Ya, tidak ada yang lulus. Ulangi kami. Ke-57 pemain yang telah berjuang selama 1 jam terakhir telah melewati batas kemampuan mereka. Mereka gagal berulang kali tanpa tahu penyebabnya, dan itu terlalu berat untuk ditanggung oleh harga diri mereka. Buang-buang waktu saja. Aku tidak tahu kalau pemilik Istana Alam Mistis hanya ingin menghibur diri dengan melihat kita gagal. Salah satu peserta menggerutu. Ia yakin seluruh kompetisi ini hanya lelucon besar. Bahkan pengrajin terburuk sekalipun seharusnya bisa membuat satu benda dalam waktu 1 jam menggunakan apa yang diberikan di ruangan ini. Meskipun Izrod mengklaim peralatan yang ia sediakan dalam kondisi sempurna, mereka menolak untuk mempercayainya. Lagi pula, jika peralatan itu dalam kondisi prima, mengapa tidak ada yang bisa memproduksinya? Bodoh. Maeva bergumam dalam hati. Ia mendesah menyaksikan perilaku tak sedap dipandang yang terpampang di hadapannya. Worthless Kiss menggeleng. Mereka gagal karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan mereka sendiri. Sekarang, mereka mau mengeluh dan menuntut perbaikan. Sungguh konyol. Sepertinya kalian semua tidak yakin bahwa kegagalan kalian dapat dibenarkan, ujar Izrod. Namun, aura di sekitarnya berubah dan membuat kerumunan yang gelisah itu terdiam karena merasakan tekanan luar biasa yang menimpa mereka. Izrod menggunakan versi lemah dari sifat tekanan jiwanya untuk mengendalikan kerumunan dengan cepat. Jika seseorang ingin menuntutnya, mereka harus terlebih dahulu memiliki kekuatan untuk melakukannya. Beberapa detik kemudian, ketika keadaan sudah tenang, Izrod melepaskan tekanan jiwanya saat tekanan di atmosfer menguap. Sekarang saya akan mengumumkan hasilnya, apakah ada yang mau protes? Kata Izrod sambil mengalihkan pandangannya ke arah sekelompok pemain. Tapi, tak seorang pun berani protes. Mereka tak tahu dari mana datangnya tekanan itu, tapi saat ini, tak seorang pun punya keinginan untuk protes. Satu persatu, maju dan tunjukkan barang kalian, ujar Izrod setelah tidak ada seorang pun yang protes. Apa dia baik-baik saja? Dia baru saja menyaksikan sendiri bahwa tak seorang pun mampu membuat apapun, dan sekarang dia meminta seseorang maju untuk mempresentasikan barangnya. Apa dia ingin membuat mereka marah dan mengejeknya sampai mati? Maeva melangkah maju dan berhenti di depan Izrod. Tindakan Maeva membuat sebagian besar peserta tampak bingung dan heran. Barang ini, benar-benar temuan yang hebat. Kau lolos. Selamat datang di Istana Alam Mistisku, kata Izrod saat sebuah kantong uang kecil muncul di tangannya. Ia melemparkan kantong uang itu ke Maeva, yang menangkapnya tanpa perlawanan. Kantong uang itu berisi total 125 koin emas. 50 koin emas untuk bergabung dan 75 koin emas untuk membayar gaji bulanan. Dengan begitu, ia telah mendapatkan lebih dari 25.000 RMB. Saya berterima kasih kepada pemilik Istana Alam Mistis atas kemurahan hatinya, ujar Maeva. Benda yang baru saja ditunjukkan Maeva kepada Izrod adalah sebuah jimat. Ini berarti Maeva bukan hanya seorang alkemis yang terampil, tetapi juga berhasil membuka kemampuan sampingan langka untuk membuat jimat. Tapi, itu bukan jimat biasa, itu jimat bergradasi. Nama, jimat anjing laut singkat, langka. Pembuat barang, Maeva. Kelas, 1. Kegunaan, jimat ini menyegel sementara skill terakhir yang digunakan target dalam jarak 8 meter dari lokasi pengguna selama 2 menit, mencegah mereka menggunakan skill tersebut selama durasinya. Jika target tidak menggunakan skill apapun dalam 2 menit terakhir, maka skill acak akan disegel. Bonus kelas 1, jimat ini juga memengaruhi semua target musuh dalam jarak 5 meter dari target asli dan menerapkan efek yang sama. Waktu pendinginan, 1 menit. Di RML, secara default, semua jimat berkelas 0. Baru setelah jimat berkelas 1 atau lebih tinggi, barulah terungkap. Namun,
jumlah jimat berkelas yang beredar di RML sangat sedikit jika mempertimbangkan gambaran besarnya. Jimat standar tidak dapat dibandingkan dengan jimat bergradasi karena manfaat yang diberikan menjadikannya kekuatan yang patut diperhitungkan. Lagi pula, jimat Maeva hanya bergradasi 1, namun efek bonusnya sungguh luar biasa. Dalam pertempuran melawan banyak musuh, jimat ini mampu mengubah alur pertempuran sepenuhnya. Hampir semua orang menonton dengan ekspresi tercengang. Tunggu, dia lolos. Tapi, dia bahkan tidak membuat satu item pun. Bagaimana mungkin? Jangan macam-macam dengan kami, seru Just Havoc. Ia tak bisa lagi menahan amarahnya, meskipun ia menyinggung Izrod. Dia lalu melanjutkan, apa ini rencanamu selama ini? Untuk mempermainkan kami. Pertama, kau membiarkannya masuk tanpa menerima tantangan pertama, dan sekarang dia lolos tantangan kedua tanpa melangkah sedikit pun. Bagaimana mungkin dia bisa membuat item? Aku tidak peduli apa kata orang lain, kau jelas-jelas menunjukkan pilih kasih yang tidak adil. Mereka yang gagal membuat item diam-diam menyemangati Just Havoc. Dia langsung meniru kata-kata mereka. Ini tidak adil, itu tidak adil, diamlah, ya. Kalian semua seperti anjing yang terus menggonggong karena tak bisa diatur. Gila, ayo, anak baik. Salah satu dari 15 pemain yang tetap tinggal bersama Maeva melangkah maju. Ia seorang pria kurus namun berotot dengan rambut hitam lebat, mata hijau tajam, dan mengenakan jubah petarung yang tampak garang. Ada bekas luka yang terlihat di sisi kanan bawah wajahnya dan perban melilit keempat anggota badan dan kakinya yang tak bersepatu. Di pinggangnya, diikat dengan tali, sebuah labu dengan ukiran kata, Spirit. Pemain ini bernama Top Tiger. Kata-kata Top Tiger membuat hampir semua orang muntah darah karena marah. Apa yang memberinya hak untuk merendahkan mereka? Dia pikir dia siapa? Kamu, Just Havoc hendak berbicara, namun, dia dipotong oleh Top Tiger. Aku apa? Kalau ada yang mau kamu katakan, katakan saja. Asal jangan terus-terusan cari alasan karena kamu payah, ujar Top Tiger acuh tak acuh. Ia lalu melemparkan sebuah benda ke arah Izrod, yang menangkapnya dengan mudah. Benda itu adalah sebuah gulungan. Lebih tepatnya, itu adalah peta alam. Ini menunjukkan bahwa Top Tiger adalah seorang kartografer. Izrod membuka Realm Chart dan mengamatinya. Ada beberapa area yang sudah ia kenal berkat Realm Chart miliknya sendiri. Namun, ada beberapa area kecil yang tidak ia ketahui keberadaannya di Realm Chart yang diberikan Top Tiger. Dari segi kuantitas, Realm Chart Top Tiger tidak sebanding dengan Realm Chart pemberian Azalea. Namun, jika dilihat dari detailnya, Realm Chart Top Tiger jelas lebih unggul. Kualitasnya bagus. Memiliki kartografer yang terampil akan sangat bermanfaat di acara mendatang. Izrod mengangguk tanda setuju sebelum melemparkan Realm Chart kembali ke Top Tiger bersama dengan kantong uang yang berisi 125 koin emas. Kau lulus, kata Izrod. Kalau begitu, aku pamit dulu. Kalau butuh apa-apa, kirim pesan saja. Aku mulai kehilangan akal sehatku karena berada di ruangan yang sama dengan mereka, kata Top Tiger sambil menyeringai. Setelah mengirimkan permintaan pertemanan kepada Izrod dan diterima, Top Tiger segera pamit meninggalkan istana alam mistik. Karena ia seorang kartografer, tidak ada keuntungan baginya untuk tetap berada di istana alam mistik. Tidak seperti apoteker atau alkemis, kartografer harus terus menjelajah untuk menemukan dan memetakan area baru. Jika tidak, mereka tidak akan bisa tetap relevan. Memahami hal ini, Izrod tidak keberatan Top Tiger pergi. Mengenai kekhawatirannya tentang Top Tiger yang mengambil koin emas dan tidak pernah kembali, Izrod tidak khawatir. Bagaimanapun, itu akan dianggap kerugian mereka, bukan kerugiannya. Menarik, tunggu dulu, aku tidak melihatnya membuat benda itu. Bukankah kau bilang kita harus menyerahkan benda yang dibuat menggunakan bahan-bahan di lantai ini? Jelas sekali dia tidak membuat bagan alam itu saat kompetisi ini. Seru Just Havoc dengan marah. Kalian salah. Untuk lulus tantangan ini, kalian harus mempresentasikan barang ciptaan kalian dengan kualitas yang baik. Saya yakin kata-kata itulah yang digunakan. Mengenai mempresentasikan barang ciptaan mereka, hanya disebutkan bahwa material luar tidak boleh digunakan, bukan bahwa barang luar tidak boleh dipresentasikan. Ada banyak cara untuk mencapai tujuan. Sayangnya, kalian semua memilih jalan yang sulit karena kurangnya pemahaman kalian,
jelas Worthless Kiss dengan nada tegas. Mata Jas Havok terbelalak kaget saat raut kesadaran terpancar di wajahnya. Ini, sesederhana itukah? 56 pemain lain yang gagal juga menyesal tidak mendengarkan lebih saksama. Sebaliknya, ketika mereka mendengar bahwa hadiahnya akan digandakan, fokus mereka hanya tertuju pada menjadi yang pertama membuat item. Tak satu pun dari mereka terpikir untuk mencermati kata-kata Izroth. Dalam hal pengrajin, yang dicari Izroth adalah bakat. Namun, yang ia maksud bukanlah bakat dalam arti tradisional. Siapapun dapat belajar kerajinan di RML seiring waktu. Namun, pemahaman, kesadaran, dan kemampuan observasi seseorang bukanlah hal yang mudah diubah. Ada alasan mengapa Izroth langsung mengikuti aturan dengan mengumumkan potensi gaji dan bonus ganda. Ia ingin melihat siapa yang mampu tetap berpikir jernih menghadapi godaan besar. Pada tantangan pertama, Izroth menguji karakter seseorang. Pada tantangan kedua, ia menguji pemahaman dan kesadaran mereka. Sedangkan untuk menguji kemampuan kerajinan mereka, ia tidak pernah berencana untuk melakukannya. Beberapa hal bisa diajarkan, dan beberapa tidak. Keterampilan berkarya seseorang tentu bisa dikembangkan. Namun, jika menyangkut karakter dan pemahaman, hal-hal ini hampir mustahil diajarkan kepada seseorang yang mentalnya sudah berkembang. Peralatannya. Baiklah, peralatannya. Kenapa itu? Kenapa peralatannya tidak berfungsi? Kata Jas Havok sambil mencari sesuatu untuk dipegang. Izroth menggelengkan kepalanya dalam hati. Seperti yang dikatakan Worthless Kiss sebelumnya, ada lebih dari satu cara untuk mencapai tujuan seseorang. Dalam tantangan ini, sebenarnya ada cara lain untuk melewatinya. Sepertinya semua orang di sini tidak akan yakin kecuali mereka menyaksikannya sendiri, kata Izroth. Dia lalu melihat ke arah Worthless Kiss dan berkata, mau melakukan demonstrasi. Dengan senang hati, semakin cepat kita selesai di sini, semakin cepat aku bisa kembali ke lantai 4, jawab Worthless Kiss sambil berjalan ke salah satu meja dan mengambil beberapa bahan. Ia lalu mendekati sebuah kuali yang terletak di tengah ruangan. 482 demonstrasi Worthless Kiss, tingkat kegagalan 98%. Dia berharap seseorang akan lulus tantangan dengan metode ini. Sungguh, dia memang penuh kejutan, gumam Worthless Kiss dalam hati sambil menatap kuali di depannya. Kuali itu adalah kuali perunggu peringkat D yang sama yang digunakan selama ujian untuk menjadi apoteker. Dengan kuali ini, seharusnya tidak ada kesulitan untuk membuat pil tingkat 1 atau 2, setidaknya, begitulah seharusnya. Bahan-bahan itu, apakah dia mencoba membuat pil penguat tubuh palsu? Komentar salah satu peserta ketika melihat bahan-bahan yang diambil Worthless Kiss. Dia adalah seorang apoteker tingkat 1 yang dikenal sebagai medisin maniak dan termasuk di antara 57 pemain yang gagal dalam tantangan kedua. Pil penguat tubuh semu adalah salah satu dari 10 resep pil gratis tingkat 1 yang diberikan kepada pemain yang mengikuti tes apoteker. Namun, kegunaannya paling banter biasa-biasa saja karena hanya meningkatkan serangan sebesar 5 poin. Namun, pada akhirnya, pil ini tetaplah sulit dibuat. Jas Havok mengerutkan kening dan berkata, mustahil. Aku melihatnya mengambil tetesan air terisolasi dan beberapa bubuk oktrin. Sejak kapan pil penguat tubuh palsu membutuhkan salah satu bahan itu? Jas Havok adalah apoteker tingkat 2, oleh karena itu, pengetahuannya tentang pil jauh lebih luas daripada seseorang yang masih berstatus apoteker tingkat 1. Sekilas pandang saja, ia sudah bisa menebak pil apa yang ingin diciptakan Worthless Kiss. Meskipun semua bahan lainnya jelas-jelas termasuk dalam pil penguat tubuh semu, tetesan air terisolasi tidak, dan untuk alasan yang bagus. Ah, kau benar. Lalu, apa yang dia buat? Apa dia mencoba memperbaiki resep pil aslinya? Tanya medisin maniak. Membaik. Dengan tetesan air terisolasi. Jas Havok mencibir sambil menggelengkan kepala melihat kebodohan medisin maniak. Ia kemudian melanjutkan, begini, berapapun tetesan air terisolasi yang ia gunakan, itu tidak akan memengaruhi resep pil. Pil penguat tubuh semu sudah mengandung 2 bahan yang berfungsi sebagai agen pemurni, daun cariti dan bunga zerule. Menambahkan tetesan air terisolasi ke dalam campuran itu seperti menggunakan sabun untuk membersihkan sabun. Tidak ada bedanya. Sedangkan untuk bubuk oktrin, ini bahkan lebih bodoh lagi. Pil penguat tubuh semu sudah mencantumkan akar kuning sebagai bahan. Menambahkan bubuk oktrin hanya akan mengacaukan seluruh resep,
atau lebih buruk lagi, menyebabkan kuali meledak. Ada kesalahan lain dalam teknik Worthless Kiss yang tidak diungkap Just Havoc, yaitu kontrol suhu yang sembrono. Saat membuat pil, seseorang tidak boleh menggunakan suhu ekstrim karena akan mudah terbakar dan menghancurkan sebagian besar bahan sebelum sempat menyatu dengan baik. Itu tindakan amatir lainnya. Melihat Worthless Kiss melakukan kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari hampir membuatnya semakin kesal karena gagal di tantangan kedua. Medisin maniak mengerutkan kening dan menjawab, lalu, apa yang ingin dia capai dengan menggunakan? Namun, sebelum medisin maniak sempat menyelesaikan kata-katanya, ia hampir terjatuh karena terkejut saat menyaksikan tindakan Worthless Kiss. Namun, ia tidak sendirian. Para apoteker lain yang hadir, termasuk Just Havoc, hampir batuk darah karena terkejut. Worthless Kiss meningkatkan suhu api di dalam kuali perunggu hingga mencapai puncaknya sebelum menambahkan tetesan air terisolasi. Sungguh kesalahan yang baru. Bahkan apoteker terbaru pun tahu bahwa menambahkan tetesan air terisolasi terlebih dahulu tidak berpengaruh pada keseluruhan pil. Karena tujuan utamanya adalah untuk memurnikan, jika tidak ada bahan di dalam kuali, lalu apa yang dimurnikan? Just Havoc mendesah karena kekecewaan di wajahnya tidak dapat disembunyikan saat dia melirik ke arah Izrod, yang berdiri di sana dengan ekspresi riang. Kukira dia akan melakukan sesuatu yang mengesankan, tapi sepertinya pemilik istana alam mistis tidak akan bisa menjelaskan apapun setelah dia gagal. Mari kita lihat apa yang akan dia katakan sendiri ketika Just Havoc sedang berbicara ketika, tiba-tiba, dia mendengar sesuatu yang membuatnya yakin bahwa dia hanya mendengar sesuatu. Selesai, kata Worthless Kiss saat kuali itu mulai tenang. Selesai, mustahil, bahkan belum setengah tarikan napas berlalu sejak dia mulai, dan dia sudah selesai. Just Havoc mengalihkan pandangannya ke Worthless Kiss, yang berdiri di sana dengan 4 pil hijau muda yang baru diracik di tangannya. Pil-pil ini mengeluarkan aroma obat yang kuat, pertanda baru saja dikeluarkan dari kuali. Cepat, seru medisin maniak. Meskipun hanya pil kelas 1, seharusnya butuh setidaknya 30 detik untuk membuatnya, dan itu pun jika seseorang berlari dengan kecepatan penuh. Mungkin apoteker kelas 2 bisa membuatnya sedikit lebih cepat, namun, membuatnya dalam waktu kurang dari 5 detik sungguh tak pernah terdengar. Apa yang dia lakukan? Just Havoc menoleh ke medisin maniak dan bertanya dengan panik. Ia melirik Izrod, dan saat ia menoleh kembali, Worthless Kiss sudah menghabiskan pilnya. Aku tidak tahu. Dia hanya melemparkannya begitu saja, jawab medisin maniak dengan nada penuh ketidakpercayaan. Baru saja membuangnya. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Just Havoc cemberut. Dia bilang jujur. Dia benar-benar memasukkan semua bahan sekaligus. Aku belum pernah melihat pil dibuat seperti itu. Salah satu peserta yang menonton mendesah kagum. Mustahil. Aku sendiri yang pakai kuali itu, tapi terus-terusan menyemburkan bahan-bahanku. Bagaimana dia bisa membuat pil tanpa masalah? Just Havoc memasang ekspresi buruk di wajahnya. Dengan lebih dari 60 pemain mengawasi setiap gerakannya, dia tidak percaya Worthless Kiss berani berbuat curang. Tapi, lalu bagaimana dia bisa berhasil kalau dia gagal? Izrod menggelengkan kepalanya dalam hati saat Worthless Kiss berjalan kembali ke sisinya dengan langkah santai. Sejujurnya, ia merasa agak kecewa karena tak seorang pun berhasil melewati tantangan kedua menggunakan rute yang sulit. Mungkin terlalu dini untuk memiliki ekspektasi seperti itu. Apakah saya melebih-lebihkan tingkat pemahaman pemain saat ini? Izrod tidak menghabiskan 3 hari terakhirnya bermalas-malasan di RML. Ia memanfaatkan waktu untuk mengunjungi setiap gedung profesi di Amaharpe dan membaca buku-buku mereka. Meskipun seseorang hanya bisa memegang satu profesi di RML, pengetahuan bukanlah hal yang buruk. Berbekal pengalaman dunia sebelumnya, serta apa yang ia peroleh dari perpustakaan Istana Amaharpe, dengan bantuan metronome yang mempersiapkannya, Izrod menyiapkan semacam ujian rahasia. Ini adalah sesuatu untuk membedakan yang benar-benar berbakat dari yang lain, dan hasilnya berbicara sendiri. Lagi pula, ke-57 pemain yang menempuh jalan sulit itu gagal. Jadi, apa jalan terjal yang disiapkan Izrod untuk tantangan kedua? Sederhana saja, Izrod tidak berbohong ketika menyatakan tidak ada yang salah dengan peralatannya. Namun, yang tidak ia ungkapkan adalah fakta bahwa setiap peralatan memiliki bagian tambahan, bisa dibilang. Misalnya,
Setiap kuali dicampur dengan bubuk yang dikenal sebagai nafas eso. Biasanya, bubuk itu tidak berbahaya. Namun, ketika dipanaskan, bubuk itu menjadi sangat tidak stabil dan kacau. Inilah mengapa pemain seperti Just Havoc gagal menciptakan sesuatu yang mendasar seperti pil kelas 1 meskipun mengikuti langkah-langkah persis yang selalu mereka lakukan. Sayangnya, Izroth tidak mencari individu yang hanya pandai meniru langkah orang lain. Ada lebih dari satu bentuk pemahaman, dan salah satunya adalah kemampuan beradaptasi dengan situasi tak terduga. Napas eso memang sulit dikenali, tetapi bukan berarti mustahil. Jika mereka mundur selangkah dan mengamati kuali mereka dengan saksama, mereka pasti bisa menemukannya. Namun, ujian sesungguhnya terletak pada upaya melenyapkan napas eso dengan aman setelah ditemukan. Untuk melakukannya, seseorang perlu melakukan hal serupa dengan langit duniawi. Wartliskis menggunakan teknik yang dipelajarinya dari Izroth untuk memurnikan api dengan tetesan air terisolasi sebelum dibuat. Namun, memurnikan api saja tidak cukup. Suhu harus dinaikkan ke puncaknya sebelum melakukannya dan segera didinginkan setelah nafas eso berhasil dihilangkan sebelum api distabilkan kembali. Jika tidak, dengan ketidakstabilan alami nafas eso pada suhu tinggi, kuali akan meledak jika disimpan pada suhu puncaknya terlalu lama. Skenario serupa juga terjadi pada peralatan milik profesi lain. Sayangnya, tak seorang pun berhasil mencapai langkah kedua karena mereka terlalu fokus pada peralatan atau bahan yang bermasalah. Setelah Wartliskis memberikan penjelasan singkat tentang nafas eso, 57 pemain yang gagal hanya bisa menundukkan kepala karena malu. Seandainya mereka meluangkan lebih banyak waktu untuk memeriksa perlengkapan, mungkin mereka bisa lolos. Namun, semua orang terlalu terbutakan oleh keinginan untuk menjadi yang pertama menyelesaikan dan mendapatkan bonus. Kini mereka tahu pasti, mereka sendirilah yang harus disalahkan atas kegagalan mereka. Beberapa saat kemudian, setelah suasana tenang, Izroth selesai mengumumkan para pemenang kompetisi. Termasuk Maeva dan Top Tiger, 14 pemain lainnya resmi bergabung dengan Istana Alam Mistis. 6 apoteker, 4 alkemis, salah satunya adalah pembuat jimat, 1 kartografer, 1 penjahit, 3 pandai besi, dan 1 ahli prasasti. Lumayan, sepertinya aku harus memperluas Istana Alam Mistis lagi. Namun, harga lantainya semakin mahal. Lantai 5 menghabiskan biaya 10 juta RMB, tetapi menambah lantai 6 akan menghabiskan biaya 4 kali lipatnya. Untuk lantai 7, aku rasa aku perlu mengumpulkan lebih banyak dana. Kompetisi yang dimulai dengan hampir 1.000 pemain berakhir dengan kurang dari 2% dari total peserta yang lulus. Itu berarti tingkat kegagalan 98%. Namun, Izroth tidak berniat mengorbankan kualitas demi kuantitas. Sekalipun hanya 1 atau 2 pemain yang lolos, hasilnya akan sepadan dalam jangka panjang. Lagi pula, koin emas dan RMB mudah didapat, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk menemukan orang yang kompeten. Izroth mengeluarkan 57 pemain yang gagal dari Istana Alam Mistisnya sebelum meminta Opal untuk mengajak para anggota baru berkeliling toko. Sedangkan untuk langit duniawi, ia langsung pergi ke lantai 4 setelah kompetisi berakhir. Untuk saat ini, kekurangan tenaga kerja di Istana Alam Mistik sudah teratasi. Sekarang, sudah lebih dari seminggu, haruskah aku mengunjungi mereka? Kau bilang itu akan sepadan dengan usahaku, jadi kuharap kau tidak mengecewakan, Ketua Serikat Ewan. Izroth pamit dari Istana Alam Mistik. Tujuannya, markas sementara guild teratas, Crosshaven. 2 hari kemudian, Jin melepas headset realitas virtualnya saat dia duduk di tempat tidurnya. Semuanya sudah siap untuk acara dunia yang dimulai besok. Jin berdiri dari tempat tidurnya dan meraih telepon seluler yang terletak di dekatnya sambil memeriksa waktu. Bagus, aku tidak terlalu awal. Mereka seharusnya segera tiba. 483 penasihat Fang Qiu. Jin memejamkan mata sebelum membukanya beberapa detik kemudian dengan senyum tipis di wajahnya. Baru saja, ia menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan segala sesuatu di dalam rumah dan sekitarnya. Saat ini, Rayleigh aman di kamarnya, dan tidak ada masalah yang terjadi. Ia agak khawatir tubuh Rayleigh mungkin akan kesulitan beradaptasi dengan bagian jiwanya, serta fisik 8 siklus bulan. Namun, tampaknya kekhawatirannya tidak beralasan. Malahan,
Ia terkejut dengan apa yang diamatinya. Menarik, fisik 8 siklus lunarnya berkembang lebih cepat daripada yang seharusnya di alam ini. Apakah ini juga terhubung dengan sistem? Sejak pertama kali memasuki RML, keingintahuan terbesar Jin adalah sistem misterius yang menetapkan dan mempertahankan aturan di dunia virtual. Meskipun pemahamannya belum sempurna, dalam hal menguraikan hukum surgawinya, dalam kebanyakan kasus, sistem tersebut tidak terlalu jauh dari dunia nyata. Dari pemahaman Jin, sistem di RML adalah puncak kecerdasan buatan di dunia ini. Sayang sekali dunia ini kekurangan esensi spiritual. Jika kemajuan teknologi dan sainsnya diperkuat dengan teknik dari 7 alam, hasilnya pasti akan sangat mengesankan. Dari segi kekuatan murni, tentu saja, alam ini tidak sebanding dengan 7 alam. Namun, dalam hal kecerdikan dan kreativitas manusianya, yang mengejutkan, 7 alam tidak sebanding. Tentu saja, ini hanya terjadi ketika membandingkan manusia di kedua alam. Aku sudah mencapai tahap ketiga tubuh emas surgawi. Gumam Jin dalam hati sambil menatap telapak tangannya sebelum mengepalkan tangannya. Menurut perkiraan awalnya, ia seharusnya belum mencapai tahap ketiga tubuh emas surgawi di dunia nyata sampai ia mencapai tahap kelima dalam RML. Saat ini, ia baru mencapai tahap keempat dalam RML. Jadi, bagaimana ia bisa maju begitu cepat dengan esensi spiritual dunia yang lemah ini? Saya kira itu menjelaskan hal ini. Jin melihat ke jendela dan melihat bayangannya. Rambutnya acak-acakan dan tumbuh panjang hingga mencapai lebih dari setengah punggungnya. Ini adalah efek samping dari terobosannya ke tahap ketiga tubuh emas surgawi. Namun, saat ini, Jin lebih tertarik dengan kemajuan pesatnya. Sebuah fisik membutuhkan sedikit esensi spiritual untuk dikembangkan dibandingkan dengan hukum surgawi, namun, seharusnya tidak semudah ini bagiku untuk maju. Sungguh tidak biasa. Jin mengacungkan jari telunjuknya sambil melambaikan tangannya pelan ke arah jendela yang tertutup di hadapannya. Tanpa peringatan, udara di sekitar jarinya mengembang, menciptakan dentuman pelan sebelum akhirnya mereda. Beberapa saat kemudian, sebuah lubang seukuran jari muncul di tengah pohon di luar jendela Jin. Jika diperhatikan lebih dekat, lubang itu ternyata menembus pohon itu. Bagus, dengan ini, aku bisa menggunakan serangan esensi spiritual paling dasar. Meskipun sepertinya kendaliku masih perlu ditingkatkan. Jin memeriksa goresan kecil di jendela. Goresan itu tidak dalam dan lebarnya hanya setengah sentimeter. Namun, Jin berniat untuk melewati jendela sepenuhnya tanpa memengaruhinya. Baru pada saat itulah kendalinya bisa dianggap sempurna. Bahkan dengan tubuh emas surgawi dan pengetahuanku, mustahil untuk menebus kekurangan memori otot tubuh ini. Sepertinya aku tidak bisa sepenuhnya bergantung pada RML untuk masalah ini. Tok, 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 tiba-tiba, Jin mendengar suara seseorang mengetuk pintu rumahnya. Mereka sudah di sini. Aku akan mengurus ini lain kali. Untuk saat ini, aku harus puas dengan kekuatanku yang seperti ini. Sekarang, kurasa aku tidak seharusnya membuat tamuku menunggu, kata Jin sambil berjalan menuju pintu depan. Sementara itu, di depan rumah Jin berdiri seorang wanita yang tampaknya berusia sekitar pertengahan hingga akhir 20-an. Ia berkacamata, berambut hitam tertata rapi, bermata kuning kemasan, dan kecantikannya di atas rata-rata. Dari penampilan fisik dan pakaiannya yang rapi hingga penampilannya yang kurang sempurna, hingga cara ia membawa diri, orang langsung bisa merasakan bahwa ia adalah seorang profesional yang tinggi. Namanya Fang Qiyu, dan ia sedang berada di lokasi ini untuk mengunjungi calon klien. Lebih tepatnya, Fang Qiyu hanya setuju bertemu dengan orang ini untuk menunjukkan sedikit muka kepada orang yang merekomendasikannya. Namun, tanpa mempertimbangkan fakta bahwa orang itu bukanlah seseorang yang mampu mereka singgung, Fang Qiyu juga berutang budi kepada mereka. Baiklah, tidak apa-apa. Pokoknya, setelah aku menyelesaikan masalah ini, budi baikku akan terbayar. Bayangkan suatu hari nanti aku, Fang Qiyu, akan mengubah rencana penerbanganku hanya untuk bertemu orang tak dikenal. Kapan waktuku jadi begitu berharga? Fang Qiyu mendesah. Ketika orang itu pertama kali memberitahu Fang Qiyu bahwa orang yang akan ditemuinya hanya punya 100 juta RMB, Fang Qiyu menganggapnya sebagai lelucon. Namun, ketika mengetahui bahwa mereka serius, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menyesali keputusannya untuk berkunjung.
Hanya 100 juta. Ia sudah bertemu klien dengan miliaran, bahkan triliunan RMB. Bagaimana mungkin ia tertarik bertemu seseorang yang masih berkutat dengan uang? Namun, pada akhirnya, Fang Qiyu adalah seorang profesional. Oleh karena itu, meskipun agak enggan, ia akan mendekati orang ini seperti klien lainnya. Fang Qiyu tersadar dari lamunannya ketika melihat pintu di depannya terbuka. Bohong jika ia bilang tidak penasaran orang macam apa yang mampu membuat orang itu memanfaatkan bantuan pribadinya. Ketika pintu terbuka, Fang Qiyu disambut oleh seorang pemuda berpakaian kasual yang tampak seperti sudah berbulan-bulan tidak memotong atau merapikan rambut. Orang ini, tentu saja, Jin. Fang Qiyu mengerutkan kening dalam hati. Kesan pertamanya terhadap orang ini tidak begitu baik. Meskipun demikian, ia membungkuk hormat sedikit saat memperkenalkan diri. Saya penasihat Fang Qiyu. Senang berkenalan dengan Anda, kata Fang Qiyu dengan nada sopan yang tidak terkesan tunduk maupun arogan. Jin mengangguk dan berkata, saya telah menunggu kedatangan Anda, penasihat Fang Qiyu. 2 hari yang lalu, Jin menghubungi Mariposa dan memintanya untuk memperkenalkannya kepada penasihat keuangan yang kompeten yang bisa ia temui di dunia nyata. Saat itu, Jin memiliki prioritas lain yang harus ditangani, sehingga menemukan seseorang yang dapat mengelola keuangannya adalah suatu keharusan. Lagi pula, meskipun 100 juta RMB mungkin tampak besar bagi kebanyakan orang, jumlah itu sama sekali tidak cukup untuk mencapai apa yang diharapkan Jin. Ini tidak akan berhasil. Meskipun aku belum resmi menjadi penasihatmu, aku tidak bisa tinggal diam dan membiarkan ini terus berlanjut. Sepertinya kita harus berhenti sebentar, ujar Fang Qiyu sambil menggelengkan kepala dan mendesah pelan. Jin tercengang mendengar kata-kata Fang Qiyu. Terus, mereka baru saja bertemu, apa yang terjadi? Fang Qiyu menunjuk Jin dan berkata dengan nada tegas, penampilanmu. Apa kau belum pernah dengar pepatah bahwa kesan pertama itu penting? Tak seorang pun akan menganggapmu serius, apalagi bertemu denganmu dalam keadaan seperti itu. Ini harus segera diperbaiki. Ayo pergi. Fang Qiyu berbalik dan berjalan kembali ke arah asalnya. Melihat penampilan Jin saat ini dan sikapnya yang acuh tak acuh, Fang Qiyu berasumsi bahwa ia bukanlah tuan muda kaya dari keluarga kaya. Sebaliknya, ia pasti seseorang yang baru saja mendapatkan uang. Karena itu, Fang Qiyu harus mengubah cara pendekatannya. Ketika Fang Qiyu pertama kali membangun namanya sebagai penasihat, jumlah orang bodoh yang ia temui yang menghabiskan sedikit uang dengan berpikir uang itu tidak akan pernah habis tidaklah sedikit. Jumlah mereka yang akhirnya jatuh miskin lagi terlalu banyak untuk dihitung. Pada akhirnya, sebaik apapun alat yang dimiliki seseorang, tidak ada gunanya jika mereka tidak berniat menggunakannya. Fang Qiyu percaya bahwa Jin pasti akan berubah menjadi orang seperti ini jika ia tidak menggunakan pendekatan yang lebih keras. Dia jelas tidak takut mengungkapkan pendapatnya. Tapi, saya tidak serta-merta membenci orang yang berdedikasi seperti ini. Jin mengikuti Fang Qiyu dan segera tiba di sebuah mobil sport yang tampak mahal. Apakah kamu punya SIM? Tanya Fang Qiyu. Sayangnya tidak, jawab Jin. Aku akan mengurusnya. Untuk saat ini, aku yang akan menyetir, kata Fang Qiyu sambil masuk ke mobil sport bersama Jin dan pergi. Sekitar 1 jam kemudian, seberapa penting ini? Tanya Jin. Sudah 1 jam sejak mereka meninggalkan rumahnya, dan mereka belum membicarakan apapun tentang keuangan. Sebanyak ini, rasanya tidak bisa diterima. Lagi pula, menurutmu ini salah siapa? Jujur saja, tiba-tiba bilang ingin mengatur pertemuan. Memangnya kau mau bertemu dengan siapa? Ajaib sekali mereka setuju dalam waktu sesingkat itu. Lagi pula, orang itu mungkin terlihat ramah, tapi mereka bisa agak kejam dalam urusan bisnis. Meski begitu, kau terlihat cukup rapi sekarang, ujar Fang Qiyu sambil mengamati Jin dari atas ke bawah sebelum mengangguk setuju. Penampilan Jin benar-benar berubah total. Salah satunya, rambutnya telah dipotong dan ditata dengan tepat. Pakaian dan sepatunya pun telah diganti dengan sesuatu yang jauh lebih mahal dan bergaya daripada pakaian kasual yang sebelumnya ia kenakan. Fang Qiyu menyarankannya untuk menganggapnya sebagai investasi kecil untuk dirinya sendiri. Saat itu, Jin dan Fang Qiyu berada di luar gedung yang tingginya lebih dari 30 lantai. Namun, ini bukan pertama kalinya Jin mengunjungi gedung ini.
Gedung ini dulunya merupakan tempat persembunyian utama geng Dragonstone dan milik Orion Corporation. Anehnya, bahkan setelah keributan yang terjadi di Orion Corporation saat terakhir Jin berada di sana, tidak ada satupun pemberitaan di media atau platform media apapun. Gedungnya sendiri tampak dalam kondisi sempurna. Seolah-olah kejadian hari itu tidak pernah terjadi. Orion Corporation. Jadi, ini bukan sekadar kebetulan, kan? 484 nona muda kedua dari keluarga Si. Alam mitos dan legenda. Tentu saja, aku pernah mendengarnya. Tapi apa hubungannya dengan pertanyaanku? Tanya Fang Qiu dengan sedikit cemberut. Jin dan Fang Qiu saat ini berada di lantai 1 gedung Orion Corporation. Karena mereka berdua sedang menunggu panggilan untuk rapat yang dijadwalkan mendadak, Fang Qiu memutuskan untuk meluangkan waktu meninjau sumber pendapatan utama Jin. Oleh karena itu, muncul pertanyaan tentang bagaimana ia menghasilkan uang. Bergantung pada jawabannya, Fang Qiu harus mengubah pendekatannya. Yang terpenting, jika itu adalah uang yang diperoleh melalui jalur yang mencurigakan, ia akan pergi, bahkan jika ia sedang membantu orang itu. Lagi pula, ia tidak berniat mempertaruhkan reputasinya yang telah ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Namun, yang tidak ia duga adalah munculnya topik RML. Seseorang harus hidup di bawah batu untuk tidak tahu nama, dunia peluang kedua, ini, sebagaimana banyak orang di bidangnya menyebutnya. Pada akhirnya, jumlah uang yang beredar di RML sangat besar. Semua orang di dunia investasi ingin mendapatkan sebagian kecilnya. Sayangnya, tidak banyak dari mereka yang berpengalaman dalam dunia game. Oleh karena itu, banyak perusahaan besar hanya membuang-buang uang, berharap mendapatkan imbal hasil yang sangat baik. Beberapa bahkan sampai merekrut mantan gamer profesional dan tim peneliti khusus untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang industri game. Namun, sayangnya, meskipun segelintir perusahaan berhasil meraup untung, tidak ada perkembangan yang mengejutkan. Ada banyak peluang di RML, namun, diperkirakan butuh setengah tahun lagi sebelum pemain mulai mendapatkan akses ke sumber keuntungan yang sesungguhnya. Ini termasuk hal-hal seperti wilayah, toko milik pemain yang stabil, area tingkat tinggi dengan area pertanian sumber daya langka, dan apa yang benar-benar mendorong perekonomian, perang. Lebih tepatnya, kompetisi PvP utama pada tingkat yang lebih tinggi, dan manfaat yang akan diperolehnya adalah salah satu hal yang akan menghasilkan laba besar. Tentu saja, Fang Qiu juga tertarik untuk mendapatkan pijakan yang kuat di RML. Namun, tidak mudah untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar dan firma-firma untuk merebut semua guild teratas, atau guild-guild yang mereka yakini berpotensi menjadi guild teratas. Fang Qiu memang tidak kekurangan uang. Namun, meskipun kekayaannya 10 kali lipat, itu tidak akan sebanding dengan kekayaan perusahaan-perusahaan raksasa. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa menarik kelompok yang penuh potensi seperti guild papan atas? Mengenai memilih seseorang, Fang Qiu bukanlah tipe orang yang menoleransi hal-hal yang biasa-biasa saja. Namun, saat Jin hendak berbicara, seorang wanita mendekatinya dan Fang Qiu. Nama wanita itu Yuan Ju, dan ia bekerja sebagai asisten di Orion Corporation. Ia juga yang menyambut Jin dan Fang Qiu ketika mereka pertama kali memasuki pintu depan. Keduanya telah menunggu kepulangan Yuan Ju sejak dia pergi memberitahu orang di atas tentang kedatangan mereka. Yuan Ju membungkuk sopan dan hormat sambil berkata, "Nona muda kedua akan menemui Anda sekarang. Silakan ikuti saya. Kita harus menyelesaikan pembicaraan ini nanti. Saat ini, pertemuan ini adalah prioritas," ujar Fang Qiu. Ia memahami kondisi keuangan umum yang harus dihadapi Jin, jadi Fang Qiu akan melanjutkan dengan mempertimbangkan hal itu. Namun, mengingat bagaimana ia menyebutkan RML, kemungkinan besar sumber pendapatannya berkaitan dengan dunia peluang kedua itu. Jika memang begitu, mungkin mengubah penerbangannya bukanlah hal yang sia-sia. Tentu saja, ia tidak mengharapkan sesuatu yang terlalu spektakuler. Lagi pula, semua orang tahu bahwa guild-guild papan atas atau organisasi-organisasi besarlah yang menguasai sumber daya paling populer dan berharga di RML. Fang Qiu menyembunyikan pikirannya dengan baik, namun, itu tidak cukup untuk mencegah Jin mengetahuinya. Sejak pertama kali mereka bertemu, Jin telah menilai Fang Qiu sama seperti Fang Qiu menilai dirinya. Karakternya lugas,
dan dia tidak ragu untuk mengungkapkan apa yang mengganggunya. Saya mengerti mengapa dia sangat direkomendasikan oleh wanita itu. Jin dan Fang Qiu berdiri dan mengikuti Yuan Ju, yang berjalan menuju lift terdekat saat pintu tertutup di belakang mereka. Meminta akses ke penthouse dengan 2 tamu. Nama, Yuan Ju. Kode otorisasi sementara M48501, kata Yuan Ju. Meminta konfirmasi. Suara komputer terdengar dari lift. Aneh, ini tidak ada di sini saat kunjungan saya tahun lalu. Apakah tempat ini meningkatkan langkah-langkah keamanannya? Tanya Fang Qiu. Ya, gedung Orion Corporation ini telah dipilih sebagai fasilitas uji coba untuk langkah-langkah keamanan terbaru perusahaan. Setelah keberhasilannya terkonfirmasi, sistem keamanan ini akan tersedia di semua fasilitas Orion Corporation di seluruh dunia, jelas Yuan Ju sambil tersenyum. Saya belum pernah mendengar Orion Corporation berencana merilis sistem keamanan baru. Menarik, Fang Qiu mengerutkan kening. Dengan banyaknya koneksi yang dimilikinya di Orion Corporation, mustahil baginya untuk tidak tahu kapan karyawan biasa seperti Yuan Ju mengetahuinya. Tentu saja, Jin tahu alasan sebenarnya di balik peningkatan langkah-langkah keamanan tersebut. Tak diragukan lagi, itu pasti ada hubungannya dengan orang-orang yang menyerbu Orion Corporation pada hari ia mengunjungi Dragon's Den. Beberapa saat kemudian, suara komputer terdengar, identitas terkonfirmasi. Tamu diperbolehkan masuk. Akses lift untuk sementara dibatasi. Perhentian berikutnya, penthouse. Lift mulai bergerak menuju penthouse. Sementara itu, Fang Qiu meluangkan waktu untuk mengingatkan Jin tentang beberapa hal. Ingat, kita di sini untuk urusan resmi. Nona muda kedua adalah seseorang yang tidak boleh kita ganggu, jadi jaga ucapanmu. Aku mengatakan ini demi kebaikanmu sendiri, Fang Qiu mengingatkan. Anda telah sampai di tujuan. Suara komputer mengumumkan saat pintu lift terbuka. Yuan Ju menuntun Jin dan Fang Qiu ke satu-satunya pintu masuk penthouse sambil mengetuk pintu pelan. Asisten Yuan Ju memberi hormat kepada nona muda kedua. Saya telah membawa tamu-tamu sesuai permintaan Anda. Yuan Ju berbicara dengan nada tenang dan hormat. Ngomong-ngomong, apa hubunganmu dengan nona muda kedua? Tanya Fang Qiu. Hal itu sudah ada di pikirannya sejak lama, namun, ia agak ragu untuk mengungkapkannya. Lagi pula, seseorang tidak bisa terlalu berhati-hati dalam berurusan dengan hubungan seseorang yang berpengaruh seperti nona muda kedua. Dalam kasus seperti ini, biasanya lebih baik tidak bertanya sama sekali. Namun, pada akhirnya, rasa ingin tahu Fang Qiu mengalahkannya. Nona muda kedua tidak hanya memanfaatkannya secara pribadi, tetapi juga bersedia meluangkan waktu dari jadwalnya yang padat untuk menghadiri pertemuan mendadak. Tindakan ini tidak sesuai dengan nona muda kedua yang dikenalnya selama bertahun-tahun. Namun, sebelum Jin dapat menjawab pertanyaan itu, pintu terbuka. Sebuah suara merdu yang bernada menyenangkan terdengar, dialah kekasih yang ingin kuajak kabur. Penasihat Fang Qiu, tentu kau akan merahasiakannya, kan? Ini, Fang Qiu memasang ekspresi khawatir setelah mendengar kata-kata itu. Hubungan cinta dengan nona muda kedua. Jika keluarganya tahu tentang hal ini, atau lebih buruk lagi, jika mereka tahu bahwa dia tahu dan merahasiakannya, maka Jin menggelengkan kepala dan berkata, lelukonmu cukup kejam, nona muda kedua. Atau kau lebih suka mariposa? Menurutmu begitu? Biar ku beritahu, sulit membuat Ratu Es Fang Qiu kehilangan ketenangannya. Wanita cantik yang membuka pintu itu berkata sambil terkekeh pelan. Meskipun pakaian dan penampilannya sedikit berbeda dari yang di RML, tak diragukan lagi dia adalah ketua Guild Sleeping Gardenia, Mariposa. Lelucon. Fang Qiu menghela napas lega. Tapi, lelucon yang kejam. Jantung Fang Qiu hampir copot ketika membayangkan kemungkinan terseret ke dalam sesuatu yang sebisa mungkin ia hindari. Lelucon dan selera humor nona muda kedua memang berkelas seperti biasa, kata Fang Qiu sambil segera menenangkan diri. Namun, bisa dipastikan bahwa ia tidak terhibur dengan lelucon itu. Sudahlah, jangan marah, Fang Qiu. Lagi pula, aku sudah memberimu hadiah yang cukup besar kali ini, jawab nona muda kedua. Fang Qiu bingung dengan kata-katanya. Hadiah. Dia tidak ingat baru-baru ini menerima hadiah apapun untuk nona muda kedua. Nona muda kedua kemudian menghadap Jin dan berkata, kita berada di dunia nyata, oleh karena itu, sudah sepantasnya kau memanggilku dengan nama asliku.
Tapi, kurasa ini pertama kalinya kita benar-benar bertemu langsung. Kalau begitu, izinkan aku memperkenalkan diri. Ia kemudian melanjutkan, saya nona muda kedua dari keluarga Zi dan Direktur Eksekutif sementara Orion Corporation, Zi Jiaxiu. Senang berkenalan dengan Anda, Zhang Jin. Keluarga Zi. Jin sempat curiga dengan identitas Mariposa dan Ziyi, namun, hal itu tidak pernah terkonfirmasi, hingga kini. Namun, hal itu memang masuk akal mengingat Mariposa menawarkan miliaran RMB untuk membeli hak atas tokonya. Tentu saja, jumlah itu bukan jumlah yang bisa ditarik sembarang orang. Mengenai apakah keluarga Zi terkait dengan geng Batu Naga atau tidak, Jin menepis fakta ini. Lagi pula, dengan pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki keluarga Zi, tidak masuk akal untuk bergantung pada geng-geng kecil. Apalagi mengingat reputasi mereka yang bergengsi. Namun, Jin masih penasaran bagaimana geng Batu Naga bisa mendapatkan pijakan yang begitu kokoh di Orion Corporation. Yuan Ju, bawakan minuman untuk tamu kita. Ada banyak yang harus kita bicarakan, kata Zi Jiaxiu. Beberapa saat kemudian, Jin dan Fang Qiu duduk di hadapan Zi Jiaxiu di sofa mewah. Dekorasi di dalamnya sangat indah, dan orang-orang langsung tahu bahwa dekorasinya dikerjakan oleh seorang profesional. Yuan Ju meletakkan secangkir teh di hadapan Zi Jiaxiu, Jin, dan Fang Qiu sebelum membungkuk. Setelah itu, ia segera meninggalkan ruangan. Zi Jiaxiu mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya sebelum meletakkannya kembali ke atas tatakannya. Saya yakin kalian semua mengerti bahwa ini adalah waktu yang penting bagi gardenia tidur saya. Dengan adanya acara dunia besok, saya tidak punya banyak waktu luang, jadi saya harap kita bisa menyelesaikannya secepatnya. 485 sesuatu yang melawan langit itu sendiri, perjuangan Fang Qiu. Zi Jiaxiu terkejut ketika dihubungi oleh Fang Qiu dan diminta untuk mengatur pertemuan dalam waktu sesingkat itu. Mengingat posisinya sebagai pemimpin Serikat Sleeping Gardenia, dan dengan acara dunia yang berlangsung besok, ia tentu saja menolak permintaan tersebut. Lagi pula, meskipun hubungan mereka baik-baik saja, bukan berarti waktunya begitu berharga sehingga ia bisa menerima ajakan bertemu kapanpun ada yang menelepon. Namun, ketika nama Jin disebut, bagaimana mungkin ia menolak? Zi Jiaxiu tidak melupakan rasa terima kasih Sleeping Gardenia-nya kepada Jin. Setelah menjadi guild pertama yang mengalahkan bukan sembarang raid, melainkan raid hardcore, mendapatkan guild order, dan menjadi guild resmi pertama di RML, reputasi Sleeping Gardenia meroket. Namun, banyak yang tidak tahu bahwa prestasi-prestasi ini sebenarnya bukan milik Sleeping Gardenia-nya. Tanpa Jin, Zi Jiaxiu tahu mustahil menyelesaikan raid berat hanya dengan tim pengintai yang menemaninya. Bahkan jika anggota inti mereka dari Lotus Guard ada di sana, tanpa persiapan apapun, peluang untuk mengatasi raid berat kurang dari 10%. Anehnya, Jin tidak keberatan Sleeping Gardenia mengambil alih pujian atas penyerbuan itu. Bahkan, ia merasa Jin bahkan mendukungnya. Mengapa demikian? Meskipun Jin tidak mengatakannya secara langsung, Zi Jiaxiu memiliki firasat umum. Tujuannya adalah untuk mengirim pesan yang jelas kepada Blue Oasis. Untuk memberitahu mereka bahwa tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Saat itu, mereka telah memilih untuk merapikan tempat tidur mereka. Sekarang, Blue Oasis harus menelan rasa malu mereka dan berbaring di dalamnya. Kalau begitu, aku akan terus terang. Jin mengeluarkan tas kecil yang terikat rapi dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Dia kemudian melanjutkan, saya ingin memproduksi dan menjual ini dalam jumlah besar. Apa ini? Tanya Zi Jiaxiu sambil mengambil tas kecil itu dan memeriksanya dengan saksama. Bagian atasnya diikat dengan tali, dan cukup kecil untuk muat di telapak tangan. Namun, yang paling aneh adalah tas itu terasa ringan, seolah-olah tidak ada apa-apa di dalamnya. Jin mengangkat 5 jarinya sambil menjawab, 5 sampel pil yang bertentangan dengan surga itu sendiri. Melawan langit, sungguh kata-kata yang luar biasa. Namun, Zi Jiaxiu tampak terkejut ketika Jin menyebutkan pil. Pil, kamu belajar pengobatan tradisional? Tanya Zi Jiaxiu. Aku kira begitulah, jawab Jin sambil tersenyum riang. Zi Jiaxiu mengerutkan kening. Pil telah usang selama lebih dari 4 dekade. Pada saat itu, pil dianggap sebagai peninggalan masa lalu yang belum lama berlalu.
Namun, masih ada orang-orang yang mempelajari pengobatan tradisional yang memproduksi pil. Mereka merasa bahwa tidak ada teknologi yang dapat menggantikan efektivitas pengobatan tradisional. Zijiaxiu membuka tas itu dan langsung tercium aroma yang menyenangkan. Jika orang lain, ia pasti akan menganggapnya sebagai penipuan, namun, ia penasaran. Tidak banyak orang yang tahu identitas Jin sebagai kaisar pil di RML. Meskipun dunia nyata berbeda dengan RML, bukan hal yang aneh jika keterampilan terbawa. Misalnya, jika seorang pandai besi profesional bermain RML dan memilih profesi pandai besi, mereka secara alami akan unggul. Lagi pula, sistem dalam RML selalu memberi penghargaan kepada pemain yang mengembangkan pemahaman tentang sesuatu, baik itu keterampilan maupun bakat. Zijiaxiu bertanya-tanya bagaimana Jin bisa tetap berprestasi tinggi dan entah bagaimana masih berhasil memproduksi pil kelas 3 sebagai seorang apoteker. Jika dia mempelajari pengobatan tradisional di dunia nyata, maka semuanya masuk akal. Namun, meskipun itu Jin, dia tidak bisa begitu saja setuju tanpa penjelasan lebih lanjut. Sementara Zijiaxiu penasaran, Fang Qiu hampir pingsan karena terkejut saat melihat Jin meletakkan tas kecil itu di hadapan nona muda kedua dari keluarga Zi. Zijiaxiu tidak ada di sana, jadi dia tidak tahu, tetapi Fang Qiu ada di sana. Saat mereka berkendara ke berbagai tempat, Jin melihat seorang pria tua di sebuah warung pinggir jalan dan meminta untuk berhenti di sana. Warung itu menjual berbagai jenis bahan makanan aneh yang jarang ditemukan. Namun, saat itu, Fang Qiu tidak mempermasalahkannya dan menganggapnya sebagai minat Jin yang aneh. Namun sekarang dia diam-diam menyesal telah mampir ke tempat itu. Benda-benda yang disebutnya pil itu hanyalah ramuan acak yang dibelinya dari lelaki tua itu, yang dipecah-pecah dan digulung di tangannya menjadi bentuk seperti bola kecil. Pil apa? Apa dia mencoba menipu seseorang dari keluarga Zi? Apa dia ingin mati? Kalau saja Fang Qiu tahu Jin punya selera humor yang buruk, dia pasti tidak akan pernah mengatur pertemuan itu. Aku harus menemukan cara untuk menyelamatkannya sebelum semuanya menjadi tak terkendali. Itulah satu-satunya pikiran yang terlintas di benak Fang Qiu saat itu. Ini belum diuji melalui jalur yang tepat. Hari ini, kami di sini hanya untuk berbagi ide dengan nona muda kedua dan melihat apakah dia tertarik untuk menjalin kemitraan potensial dalam waktu dekat. Fang Qiu berbicara dengan tenang dan lancar. Fase percobaan. Jin tidak menyadari bahwa hal seperti itu diperlukan. Zijiaxiu mengerutkan kening dan berkata, Fang Qiu, apa maksudmu? Kau membiarkan klienmu mempresentasikan produk yang bahkan belum melalui tahap uji coba paling dasar. Itu adalah kelalaian saya. Klien saya masih muda di dunia yang penuh peluang, saya harap nona muda kedua bisa mengabaikan hal kecil ini agar klien saya bisa memanfaatkannya sebagai momen pembelajaran, jawab Fang Qiu. Sebenarnya, Fang Qiu belum memutuskan apakah akan menerima Jin sebagai kliennya atau tidak. Namun, ia merasa ikut bertanggung jawab atas situasi ini. Meskipun ia akan sedikit menderita dalam jangka pendek, setidaknya, Jin tidak akan disalahkan. Zijiaxiu sedikit kecewa. Fang Qiu seharusnya tahu lebih baik daripada membiarkan klien mempresentasikan produk yang belum terbukti dan teruji. Jika mereka mencoba hal serupa dengan calon investor atau mitra yang berbeda, keduanya pasti langsung disingkirkan. Saya bisa meminta orang-orang saya membantu Anda dalam tahap uji coba produk Anda. Mengenai pendaftaran dan dokumen lain yang diperlukan, Fang Qiu bisa mengurusnya. Namun, meskipun saya mempercepat seluruh prosesnya tetap akan memakan waktu beberapa minggu. Namun, karena kita berurusan dengan pil, mungkin butuh beberapa bulan, ujar Zijiaxiu. Peraturan di dunia ini memang cukup merepotkan. Tapi, beberapa bulan masih wajar kok. Di 7 alam, jika seseorang ingin menjual sesuatu, yang perlu mereka lakukan hanyalah pergi ke balai lelang atau mencari pemasok. Pengujian, peraturan, hal-hal seperti itu hanya ada di kerajaan manusia. Namun, mengingat betapa rapuhnya kehidupan manusia biasa di dunia ini, Jin tidak terkejut. Kalau begitu, aku serahkan saja pada kalian yang mampu, kata Jin sambil mengangguk tanda setuju. Jadi, apa kegunaan pil ini? Tanya Zijiaxiu. Pil itu mengeluarkan aroma parfum alami dengan aroma manis namun lembut. Ia yakin jika pil itu bisa diubah menjadi bentuk cair, aromanya saja sudah cukup untuk memasarkannya sebagai wewangian. Sementara itu,
Fang Qiu menghela napas lega dalam hati. Dengan sisa waktu beberapa bulan, bahkan jika tesnya gagal, kemungkinan besar hal itu akan luput dari perhatian Zi Jiaxiu. Sekarang, yang harus ia lakukan hanyalah mencari alasan untuk pergi bersama Jin sebelum ia mencoba hal bodoh lainnya. Ada dua cara untuk menggunakannya. Cara pertama adalah dengan memasukkan pil ke dalam semangkuk air dan membiarkannya larut. Setelah pil larut, Anda bisa mengoleskan airnya langsung ke permukaan kulit. Setelah sekali pakai, Anda akan merasakan kulit menjadi halus dan segar, jelas Jin. Ia kemudian melanjutkan, namun, metode yang paling efektif adalah merendam tubuh selama 10 menit setiap hari di bak mandi berisi satu pil yang dilarutkan. Jika seseorang melakukan ini setiap hari, kecantikan mereka secara keseluruhan akan sangat meningkat, jam akan berputar sesuai dengan usia dan penampilan mereka. Jin memikirkan cara terbaik untuk menghasilkan pendapatan stabil sekaligus memperkuat pengaruhnya. Senjata, hukum surgawi, keduanya tidak cocok untuk dunia ini. Lalu, ia tersadar, wanita tertarik pada kecantikan, dan pria tertarik pada wanita cantik. Belum lagi, pria mana yang tidak ingin membuat wanitanya bahagia. Dengan memutuskan untuk terjun ke dunia kosmetik, Jin praktis mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Pil yang ia perkenalkan dulu umum dan cukup populer di kalangan wanita di 7 alam. Bahan-bahannya sederhana, dan metode pembuatannya pun tidak terlalu rumit. Namun, di dunia ini, pil itu akan dianggap sebagai harta karun yang mulia dan ajaib. Saya menggunakan sedikit esensi spiritual saya sendiri untuk mencampur bahan-bahan dengan rasio yang tepat. Dengan teknologi yang ada di dunia ini, seharusnya memungkinkan untuk membuatnya tanpa menggunakan esensi spiritual. Setelah Jin menyelesaikan penjelasannya, Zi Jiaxiu dan Fang Qiu keduanya tetap diam, tetapi karena dua alasan berbeda. Fang Qiu hampir batuk darah karena marah. Ia baru saja selesai menyelamatkannya, namun, tampaknya ia sudah bertekad untuk menyinggung Zi Jiaxiu. Apakah ia tidak akan puas sampai ia menghancurkan dirinya sendiri? Lagi pula, efek yang ia sebutkan itu tidak realistis dan konyol. Bagaimana mungkin satu pil yang diracik dari bahan-bahan acak yang ia temukan di pinggir jalan di sebuah kios mencurigakan bisa memiliki efek ajaib seperti itu? Memutarbalikkan waktu. Seseorang bisa saja lari dari banyak hal dalam hidup, tetapi usia bukanlah salah satunya. Pada akhirnya, perempuan mana yang tidak takut kehilangan kecantikannya? Sedangkan Zi Jiaxiu, tentu saja, ia skeptis. Luar biasa skeptisnya. Bahkan, seluruh dirinya yakin bahwa kata-kata Jin itu berlebihan atau omong kosong belaka. Jika ada produk sehebat itu, dunia kosmetik pasti akan jungkir balik. Pasar kosmetik adalah pasar triliunan dolar. Semua orang ingin memilikinya atau bahkan ingin terjun ke dalamnya. Namun, persaingannya sangat ketat. Tentu saja, keluarga Zi memiliki beragam bisnis, termasuk beberapa jaringan kosmetik. Namun, situasi di keluarga Zi tidak sesederhana itu. Selanjutnya bab 486 aturan suksesi keluarga Zi.